Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat bagi kita semua. Bapak, Ibu, peserta forum grup diskusi pada siang hari ini, anjuran pemerintah untuk di rumah saja justru berpotensi terjadi adanya kegiatan masyarakat atau yang menyebabkan orang tua sedikit agak kelimpungan juga. Kami sampaikan terima kasih sebelumnya karena berkenan terkoneksi dalam jaringan ini melalui Zoom Cloud Meetings. Bapak Ibu yang berbahagia, siang hari ini kita akan mendiskusikan sesuatu yang penting kaitannya dengan kesehatan dan pola pengasuhan anak-anak kita selama masa pandemi. Kita semua tentu berharap anak-anak kita dijauhkan dari COVID-19. Karena itu bagaimana sebaiknya kita menjaga dan merawat anak-anak kita agar tidak terpapar COVID-19. Telah berkenan terkoneksi di sini Mbak Arum Sukma Kinasih atau yang akrab disapa Mbak Sukma, seorang psikolog. Saya sapa Mbak Sukma. Selamat siang Mbak Sukma. Selamat siang Pak Sulis. Berkenan hadir juga Mbak Enar Ratrianti Asa, anggota Komnas Perlindungan Anak Kota Semarang. Ya. Mbak Enar, selamat siang. Apa kabar? Selamat pagi, Mas Sulis. Selamat pagi juga. Juga ada Mbak Paulina Linda Perwita Ningrum, SPSI. Ini seorang guru UBK SMA Negeri 2 Salatiga. Selamat siang, Mbak Paulina. Selamat siang, salam. Selama 1 jam ke depan kita akan mendiskusikan pengasuhan yang tepat untuk anak-anak kita selama pandemi COVID-19. Perlu kami sampaikan bahwa diskusi ini terselenggara atas kerjasama Harian Jawa Pos Radar Semarang dengan Satgas COVID-19. Sebelum kita mulai diskusi, terlebih dahulu kita berfoto bersama ya, akan dipandu oleh Mas Ape selaku host di acara ini. Baik, saya Sulis Sesa akan bertindak sebagai moderator diskusi pada siang hari ini, tapi sebelumnya kita foto bersama dulu ya Mas Ape ya, dipandu oleh Mas Ape. Mohon video dinyalakan. Oke, terima kasih. Sebelum saya ke 3 narasumber kita pada siang hari ini, saya ke para orang tua dulu yang katanya malah pusing ini putra-putrinya selama pandemi harus di rumah, belajar daring di rumah, dan juga menjadi pengganti Bapak Ibu guru. Saya ke Bapak Arif Rianto dulu, selaku orang tua ini. Pak Arif, selamat siang Pak Arif. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semuanya. Pak Arif ini putranya berapa nih Pak Arif? Saya 3 Mas Sulis, kebetulan masih kecil-kecil. Yang pertama kelas 4 SD, yang kedua kelas 2 SD, yang ketiga masih 3 tahun. Wah, ini 3 masih kecil-kecil hitungannya Mas Arif ya. Ya. Bisa diceritakan pengalamannya ini selama pandemi COVID-19, putra-putri di rumah, ini merangkap-rangkap berarti ya tugasnya ya, nggak hanya sebagai orang tua, tapi juga guru ini. Bisa diceritakan pengalamannya nih, selama pengasuhan, adakah yang berbeda ketika sebelum pandemi dengan selama pandemi ini, Mas Arif? Ya, Mas Sulis, terima kasih. Jadi hampir 9 atau 10 bulan ini ya. Iya. Selama pandemi ini memang proses pembelajaran itu kan dilakukan secara daring ya, secara daring. Kebetulan 2 anak saya yang sekolah itu sekolahnya sama ya, di sekolah yang sama, di sekolah swasta, salah satu sekolah swasta ya. Itu sempat ya kita kesulitan ya ketika pembelajaran daring karena seringkali itu waktunya bareng Mas Sulis. Jadi ketika Zoom atau lewat Google Meeting ya, itu waktunya bareng. Jadi kita harus menyediakan 2 HP atau 2 laptop ya. Kebetulan kita harus pengadaan 1 laptop baru. Jadi ada 2 laptop, yang satu untuk adiknya, yang satu untuk kakaknya.
karena waktunya bareng. Ya. Kebetulan memang istri yang fokus ya membimbing anak-anak. Tapi terus terang memang selama membimbing itu sepertinya tensinya istri saya itu naik ya. Jadi sering marah-marah sendiri, sering ini. Memang inilah membuktikan tugas guru itu ternyata berat ya. Ketika digantikan oleh orang tua, hampir berapa persen ya? Mungkin 70% sampai 80% itu tugas guru itu menjadi selama pandemi ini menjadi tugas orang tua ya. Mulai membimbing, mengarahkan, menciptakan suasana biar tidak jenuh ya. Termasuk mengerjakan PR, Mas Sulis. Ya. Mengerjakan PR itu beda. Kalau disuruh guru sama orang tua itu beda. Kalau guru itu mungkin langsung jalan. Nanti Bu Linda bisa cerita juga ya. Tapi Bu Linda ini kan sudah SMA ya. Yang tingkat SD itu TK apalagi ya. Itu kalau disuruh orang tuanya itu malah membantah ya. Beda dengan disuruh oleh guru. Jadi banyak suka dukanya selama pandemi ini ya. Ya tugas guru juga tidak ringan ya. Ketika mengarahkan, ketika harus membimbing lewat Zoom ya. Kadang-kadang itu anak saya itu laptopnya ditinggal main ya. Gurunya bicara, laptopnya tinggal main, konsentrasi ya. Tapi itulah ya dinamika selama pandemi ini. Ujian juga bagi orang tua, khususnya dalam pendidikan, termasuk dalam ini juga Mas Sulis keseharian ya. Karena praktis anak-anak saya itu jarang keluar rumah ya, karena memang COVID-19 di Kota Semarang ini cukup mengkhawatirkan. Jadi pantauan ke anak ketika bermain ya, sebatas mungkin di rumah aja. Keluar rumah ya. Intinya itu seperti itu Mas Sulis. Mungkin barangkali orang tua yang lain juga mengalami hal serupa, baik terutama yang ibu-ibu ini, karena memang pendekatan anak-anak itu banyak yang ke ibu-ibu. Kalau orang tua, kalau ke bapak ya atau ayah itu seperti saya mungkin waktu-waktu pagi atau lebih banyak ketemunya di pagi itu hanya berapa jam karena harus bekerja. Mungkin itu Mas Sulis. Kalau Pak Arif sendiri ikut bludruk nggak sama seperti istri? Kalau saya bludruknya itu ketika banyak permintaan, Mas Sulis. Jadi contohnya seperti biar apa? Untuk misalnya anak-anak itu biar mau belajar itu minta ini, syaratnya ini. Ya. Ada yang minta HP baru, wah, ini kemarin ada yang minta HP, ya. Ada yang minta dibelikan sepatu baru, tas baru. Lah untuk apa sepatu dan tas baru? Wong tidak sekolah, ya. Tapi tetap ya. Jadi ya kita biar dia tetap semangat belajar ya. Akhirnya kita turuti itu ya. Itu termasuk harus membeli banyak kuota ya. Terus terang itu ya risiko selama pandemi ini. Jadi kesimpulannya pandemi bikin orang tua murid atau orang tua ini bludruk dan biaya bertambah gitu ya. Ini khusus untuk Arif ya. Oke, terima kasih Pak Arif pengalamannya. Nanti mungkin dari sisi psikolog, dari komisi anak juga bisa membantu ya, memecahkan biar istrinya Pak Arif ini tidak bludruk, ini stres ya, karena ternyata tugas guru berat. Ya. Saya ke ibu-ibu ini, Ibu Lis, selamat siang Bu Lis. Ibu Lis, selamat siang Bu Lis. Nah, volumenya. Selamat siang Mas. Ya, Bu Lis ini, Bu Lis putranya berapa Bu Lis? Ya Mas, gimana? Putranya berapa Bu Lis? Oh, saya satu. Satu, umur? Umur 9 tahun. Sudah masuk TK ya berarti ya?
9 Sekolah tahun ya? kelas 4, Mas. Oh, kelas 4 ya. Kelas 4 ini ya. Kelas Boleh 4 cerita, SD. boleh cerita ini pengalamannya ini selama putra ya, putranya belajar di rumah harus menjadi pengganti guru di rumah. Iya. Ini apakah sama pengalamannya dengan Pak Arif Rianto selaku Bapak? Ya, terima kasih Mas Sulis. Jadi memang selama pandemi ini ibu-ibu itu mendapat tugas baru ini, Yes. tugas mempelajari anak, dan akhirnya ibu-ibu akibatnya itu luar biasa, Mas. Terutama ini pengalaman saya ya. Yeah. Saya jadi emosinan ya jelas. Karena ternyata anak-anak itu tidak semudah apa ya, mungkin dinasehati oleh gurunya. Sama orang tua itu lebih mudah dinasihati oleh gurunya. Sementara sama orang tua ngeyelnya, Mas, luar biasa. Nah itu. Ngeyel dia kalau sama orang tuanya ya. Ya, ngeyel, membantah itu. Dan kalau saya itu yang paling efeknya yang kelihatan jelas itu sekarang anak saya jadi main HP terus itu. Jadi kan kalau ditinggal kerja, tinggal bepergian gitu kan, dulunya kan HP itu tidak pernah saya kasih, anak saya belum saya kasih HP. Yeah. Saya dan suami punya HP sendiri-sendiri, tapi anak belum punya karena saya menjanjikannya nanti kalau sudah SMP. Tapi karena ada daring ini, ketika saya pergi, suami saya pergi, ayahnya pergi, lantas harus mengerjakan soal-soal yang harus dikerjakan Google Form itu terutama ya, itu kan harus pakai HP. Sementara pakai laptop malah justru agak susah mengoperasikannya, lebih gampang HP. Nah itu otomatis saya harus memberikan HP khusus untuk belajar. Nah akibatnya dari HP untuk belajar itu, belajarnya mengerjakannya sedikit, Mas Sulis. Jadi bangun tidur segera mengerjakan, habis itu selesai terus main HP terus. Sudah saya kasih jadwal jam sekian belajar, jam sekian main HP. Ternyata tidak dipatuhi gitu. Jadi kebablasan sampai sekarang malah jadi HP-nan terus itu, main game, mabar, main bareng sama teman-temannya. Nah, itu yang bikin saya pusing dan ngomel-ngomel sepanjang hari. Waduh, ini imbasnya Ibu jadi stres nih ya. Betul, dan tidak hanya itu, mungkin kalau pembelajaran sudah selesai, oke, sudah nggak masalah. Tapi ketika saat-saatnya sholat misalnya gitu, masih lanjut terus, Mas. Jadi ini saatnya sholat, ayo sholat. Saya bilang gitu, iya. Ayo sholat, iya gitu. Terus tapi nggak segera berdiri berangkat ambil wudhu itu enggak. Sampai akhirnya saya sering HP itu saya rebut, Mas. Saya rebut gitu. HP saya udah baru itu. Malam juga. Malam itu sudah saatnya tidur, tidak segera tidur. Ayo sekarang tidur. Iya, jawabnya iya, tapi masih main HP itu. Ini yang jadi problem bagi saya, dan ternyata ketika saya bertanya ke ibu-ibu yang lain itu sama kasusnya. Jadi mereka akhirnya HP terus gitu, semacam kayak kecanduan HP, tapi ya belum sampai parah sih. Dan ini biasanya kalau pagi kayak gini saya memberi waktu, pokoknya kalau pagi belum, karena ini libur, tidak ada belajar, tidak ada tugas dari sekolah, jadi mulai jam 11 baru boleh. Sebelumnya HP saya sembunyikan. Dan itu sudah tahu akhirnya, pasti HP disembunyikan ya, itu sudah tahu, cuma gitu. Ini itu saya ngasih clue, Dika, itu apa? Oh, dekat komputer apa dekat apa misalnya gitu. Nanti dia nyari sendiri. Akhirnya itu, Mas, yang saya lakukan. Dan yang saya jengkel itu yaitu tidak sesuai waktu yang saya tentukan, harus berhenti, atau misalnya saatnya makan, saatnya sholat, harus sholat, itu nggak tepat. Itu yang bikin kita sempat marah-marah, ya akhirnya jadi jengkel-jengkel. Ini yang persoalan saya yang saya alami gitu, dan ini pasti juga dialami oleh ibu-ibu yang lain. Nah ini sebaiknya saya harus melakukan apa gitu, biar saya juga, anak saya juga enjoy, saya juga tidak jadi stres. Sementara kalau di rumah teman-temannya itu dia sebenarnya senang bermain keluar bersama kawan-kawannya, itu senang. Ternyata bermain dengan kawan-kawannya itu juga main bareng pakai HP itu loh, itu kan juga akhirnya mainnya HP semua satu komplek perumahan itu. Tapi kadang-kadang juga enggak, kalau sore bermain bersama. Nah itu Mas Sulis yang jadi persoalan saya, jadi anak-anak itu jadi kecanduan
main HP itu. Oke, Barangkali ini nanti bisa dicarikan solusinya seperti apa gitu Mas Sulis. Iya Mas, ini terima ya. kasih. Bulis ini penyabar loh sebenarnya ya. Ini gara-gara pandemi jadi penyabar ini ya. Malah mabar main bareng HP ini sama tetangga. Oke, terima kasih Bu Lis ya ceritanya. Nanti siapa tahu nanti dari psikolog, dari Komisi Perlindungan Anak juga bisa memberi masukan, juga Bu Linda ya dari guru BK juga. Saya ke Mbak Sukma ini sebagai psikolog ini. Tadi setelah mendengar cerita dari dua orang tua yang rata-rata sama ini, hampir sama ini Mbak Sukma, pengalamannya gimana ini respon Mbak Sukma dan mungkin solusi apa yang mungkin bisa ditawarkan Mbak Sukma? Oke, selamat pagi Bapak dan juga Ibu semuanya. Terima kasih atas kesempatannya. Tadi saya menyimak sharing dari Pak Arif dan juga Pak Bulis, ya. Bulis, ya. Itu sebenarnya kita merawat anak itu dimulai dari merawat kondisi orang tua dulu. Jadi sebelum kita itu bagaimana sih supaya anak itu sejahtera, ya yang sejahtera dulu adalah dari orang tuanya. Dan bagaimana orang tuanya itu bisa menjaga agar dia, tadi banyak yang stres, ya ini bagaimana caranya supaya orang tua yang stres ini bisa mengatasi stres dalam diri sendiri. Nah ini memang pandemi ini mengubah situasi. Karena kalau dibilang pandemi ini adalah kayak semacam circumstances, jadi kejadian yang tidak kita duga. Jadi itu kayak kejadian yang tidak kita duga, yang jadi perubahan yang cepat. Jadi kita itu juga, otak kita tuh kayak dipaksa untuk berubah cepat juga. Kadang-kadang kita ketika fase-fase perubahan itu memang membutuhkan waktu kita untuk beradaptasi. Nah ini dengan situasi yang perubahan, misalnya dengan orang tua kondisi pekerjaannya, terus juga dengan anak yang mulai belajar dari rumah, itu kan suatu hal yang tidak kita duga sebelumnya. Mungkin kita nggak ada persiapan apa-apa, jadi memang itu kayak kita jadi gagapan begitu. Sehingga kita mengalami rentan terhadap stres. Dan itu stres perlu dicarikan solusi. Nah, ada dua yang bisa kita lakukan, yaitu untuk orang tua supaya dia bisa tensinya turun, dan juga bagaimana caranya mencarikan solusi secara teknis begitu. Kalau yang orang tua, mungkin, orang tua juga perlu ini ya, kadang-kadang orang tua tuh juga membutuhkan cara supaya bisa stresnya itu diatasi. Nah mungkin bapak-bapak dan juga ibu-ibu ada cara sendiri. Kadang-kadang kalau yang namanya stres itu kan membuat fungsi, mungkin kita tanda-tandanya kalau kok jadi lupa, terus jadinya kok jadi kelaper gitu, kadang-kadang gitu. Itu tanda-tanda stres ya? Ya, itu bisa uring-uringan. Nah, itu kan juga salah satunya tanda-tanda stres. Karena stres itu kan mengubah otak kita, terus juga mengubah emosi kita, mengubah panca indera kita, tuh jadinya menurun semuanya. Misalnya kok jadinya pengen piknik, nah itu juga sebagai tanda stres. Mungkin tadi putranya Pak Arif yang pengen sepatu baru, itu juga bisa jadi dia stresnya, sudah anaknya juga mengalami stres, orang tuanya juga stres, jadinya stresnya numpuk-numpuk jadi di keluarga itu. Nah ini bagaimana caranya supaya keluarga itu bisa tetap kuat lagi. Nah itu ya jadi perlu kayak disusun lagi gitu kan, kayak rumahnya ambruk, rumahnya di keluarga refresh ulang gitu ya, ditata ulang lagi, misalnya dengan cara bapak-bapak ibu-ibu mungkin bikin satu hal yang kreatif. Nah ini juga bisa kan, juga kadang-kadang HP. Nah tadi juga problemnya Ibu Lis itu yang anaknya jadi suka main HP. Nah itu memang tidak bisa dipungkiri. Jadi kita terlibat dengan HP. Yang orang dewasa tuh juga sama. Kita misalnya banyak jadi webinar, itu kan juga pasti HP-nya sering dengan gadget. Nah itu mungkin juga pengaturan HP. Nah tadi juga sebenarnya sudah ada solusi yang bagus dari Bu Lis, misalnya dengan anaknya bermain. Itu juga bisa. Tetapi kan tidak juga harus dijaga protokol kesehatannya bagaimana. Terus juga bagaimana situasi bermain itu menjadi situasi yang aktif dan kreatif gitu. Jadi tidak hanya bermain sekedar bermain, tetapi bagaimana Bu Lis mungkin bisa mencari cara yang lebih kreatif untuk membangun supaya anaknya itu bisa kreatif. Nah misalnya Bu Lis punya
apa ide memasak atau kalau putranya cowok atau cewek nggih Bu? Cowok. Ya, kalau cowok mungkin lebih banyak aktivitasnya yang bapak-bapak ini mungkin yang punya ide kreatif apa ya yang kira-kira bisa dilakukan bareng-bareng anak itu. Mungkin diajak main perang-perangan di hutan gitu sambil belajar gitu, putranya Bulis ya. Iya, berarti stres itu sebenarnya otak kita itu banyak macam-macamnya ya. Ketika kita stres itu kan otaknya lagi yang aktif itu di bagian yang amigdalanya atau yang di bagian kita terancam. Karena kita terancam makanya kita tuh jadinya nggak enak di badan. Nah, padahal otak kita itu sangat adaptif dan senang untuk belajar. Jadi kita gunakan si otak kita yang hobinya belajar itu untuk kita beradaptasi dengan masalah. Terus juga bagaimana kita juga bisa membuat situasi ini jadi sekreatif mungkin. Nah, itu jadi bapak-bapak, ibu-ibu mungkin perlu ngobrol-ngobrol. Nah, ini dengan adanya pandemi ini sebenarnya kan juga bisa menguatkan komunikasi antara bapak dan ibu, pasangan suami istri. Yuk Pak, gimana nih kita bisa bikin sesuatu hal yang supaya kita nggak bosan. Bagaimana kita bisa membuat di rumah, lingkungan rumah ini tidak jadi boring. Kita bisa bikin suasana rumah itu lebih bagus, lebih positif. Mungkin kalau sekarang kan lagi banyak tanaman-tanaman, itu juga pasti stres juga ya Pak. Iya, betul-betul. Ya, jadi caranya ya dari orang tuanya dulu, baru anak gitu. Orang tuanya perlu dijaga kesehatan mentalnya, terus juga sadari bahwa stres itu sesuatu hal yang oke gitu. Nggak apa-apa, stres itu jangan kita anggap kok aku stres tuh, masuk stres. Nah itu jangan, karena kadang-kadang yang nggak kita sadari itu stres yang tersembunyi gitu loh, Pak Solis. Stres yang tersembunyi ya? Iya, karena itu seperti apa contohnya, Mbak Sukma? Contohnya aja kita kok tiba-tiba saja, misalnya tadi kok ujuk-ujuk kok marah ya. Nah itu kan, nah itu terus juga misalnya kok saya jadinya cepat capek, kok saya kok jadinya cepat marah, uring-uringan. Oh berarti tandanya kemungkinan saya itu stres yang nggak saya sadari ada. Nah itu kita terima, itu bagian dari proses belajar. Kita sebagai orang dewasa juga belajarnya pasti nggak akan habis. Gitu. Salah satu contoh atau ciri stres tandanya ngamuan itu ya, seperti yang kemarin kita diskusikan kemarin sama kemarin. Iya. Apa temanya hubungan suami istri. Iya. Jadi intinya kita harus pintar-pintar mengelola stres ya, Mbak Sukma ya. Dan melakukan orang tua harus lebih kreatif ya. Orang tua kreatif. Bagaimana menemukan hal-hal yang baru untuk keluarganya, Mbak Sukma ya. Baik, ya, ini yang saya garis bawahi untuk para orang tua ya. Saya ke pendidik ini, ke Mbak Paulina Linda Perwitaningrum, guru BK di SMA 2 Salatiga. Mbak Linda. Selamat pagi Bapak-Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi menjelang siang Mbak Linda. Ya. Ini sekolah masih tetap sekolah online ini, belajarnya secara online? Masih belajar online, tetapi kalau minggu ini kan dari sekolah memang belajar di rumah. Memang setelah selesai semesteran, istilahnya liburan akhir tahun, tapi tidak liburan gitu Pak. Ya. Ini meskipun sekolah tidak tatap muka, sekolahnya secara daring, ini sebagai guru BK pernah nggak menangani anak didik yang mungkin merasa stres atau bosan karena selama ini menjalani pembelajaran via daring ini Mbak? Sangat banyak sekali Pak. Mungkin kalau di sini berbeda ya, kami berada di tingkat SMA, saya mengampu kelas 12 di mana siswa-siswinya itu sudah mulai untuk mencari nanti tindak lanjutnya setelah selesai sekolah. Tetapi masalahnya mungkin sama. Jadi anak-anak jenuh melakukan pembelajaran daring. Dari pihak sekolah, terutama kami dari guru BK itu pandai-pandai untuk menjalin komunikasi, terutama dengan orang tua, kemudian dengan guru mata pelajaran, dan dengan siswanya juga. Jadi sebelumnya memang kami sudah membuat grup dengan orang tua dari pihak BK. Kalau kemarin-kemarin kan kita masih bisa intens untuk memanggil orang tua atau masih bisa pertemuan orang tua. Tapi kalau sekarang kami senantiasa menjalin komunikasi di grup orang tua. Terutama untuk anak SMA itu mungkin tidak mengerjakan tugas atau lalai, itu
kami mengingatkan ke orang tua bahwa pendampingan itu sangat penting sekali karena memang yang sekarang bisa menghandle secara penuh kami anggap itu orang tua. Kalau dulu mungkin putra-putrinya dititipkan ke sekolah ya jam 7 sampai jam 1 mungkin untuk yang anak SD atau anak SMP, yang SMA bahkan sampai setengah 4 dengan kegiatannya. Kalau sekarang ya harus menjalin komunikasi dengan orang tua secara intens. Kemudian kalau memang sangat-sangat diperlukan sekali, kami kalau anak mungkin tidak menanggapi, kami melakukan panggilan ke orang tua untuk hadir ke sekolah. Karena dari saya sebagai guru BK tetap menganggap perlunya untuk komunikasi secara langsung. Ya. Jadi kalau lewat WA atau lewat mungkin komunikasi kurang terjalin, kurang klik ya, sering terjadi miss. Jadi kalau memang kondisi orang tua memang sehat, tidak berada di zona merah, memungkinkan untuk hadir ke sekolah, kami undang. Sebenarnya kendalanya putra-putrinya apa untuk melakukan pembelajaran daring itu apa gitu. Kemudian tentu saja dengan protokol kesehatan, dengan protokol COVID, jadi masuk ke sekolah harus di PEM dulu, kemudian kami berada mungkin berbicara agak keras tetapi bertemu ya, jadi akan berbeda rasanya kalau memang hanya lewat WA saja, atau kalau karena siswa-siswi kami kelas 12 SMA, anak-anak SMA itu mereka, Bu, saya boleh ketemu, kalau memang oke, kamu ketemu, kita protokol kesehatan nggak apa-apa. Jadi mereka malah cerita. Kadang mereka cerita dari mungkin sering ditegur orang tua karena perubahan pola sehari-hari juga. Kalau anak SMA itu malah begadang tidurnya sampai malam, kemudian bangunnya siang, sering mungkin orang tua juga jengkel juga ya tadi dari bulis juga ya, mungkin kalau anak-anak mungkin ibadahnya juga berkurang. Mungkin dari bulis, kalau bulis mau beribadah, mau sholat, anaknya diajak sekalian, Bu. Jadi mungkin yuk taruh dulu HP-mu, kita ibadah bersama gitu. Jadi memang ditemani, memang sangat-sangat perlu pendampingan dengan orang tua. Kemudian kalau memang orang tua diundang tidak hadir, siswanya juga tidak ada komunikasi, kami minta izin untuk datang ke rumah. Home visit pun akan dilakukan. Dan itu juga penerimaan dari orang tua mungkin berbeda-beda. Ada yang malu di home visit, tetapi kalau sudah dijelaskan ini bahwa anak itu berada di rumah itu tidak libur, tapi tetap belajar di rumah. Kemudian juga tadi yang kuota juga kami istilahnya merekap anak-anak yang benar-benar butuh bantuan kuota, bahkan kalau memang tidak mempunyai gadget, tidak punya HP atau laptopnya rusak, dari pihak sekolah kami, semisal anak bisa hadir ke sekolah, kami menyediakan lab komputer untuk dipakai pembelajaran daring. Jadi dengan protokol kesehatan juga bisa dilakukan itu. Mbak Linda, mungkin saya potong dari curhatan siswa ya, yang mungkin tiba-tiba mengalami perubahan pola belajar, pola sosialisasi mereka, kehidupan mereka kepada Mbak Linda. Apa yang Anda sampaikan, Mbak Linda, ke siswa-siswa Mbak Linda? Ya, kalau untuk siswa-siswa kami, karena memang sudah rentang usia 15 sampai 18 tahun ya, jadi kadang kami sebagai guru BK menempatkan sebagai teman, hai apa kabar kalian, apa kabar, jadi mereka juga sering cerita, jadi masih tetap bisa terjalin baik gitu loh, mengingatkan. Mungkin kamu kalau mau olahraga boleh, tapi tetap jaga protokol kesehatan ya, karena untuk anak-anak usia segitu kita tidak bisa untuk tetap seperti balita tetap harus stay di rumah gitu, nggak bisa. Jadi memang harus sering-sering mengingatkan. Sering-sering mengingatkan, kamu boleh mungkin bertemu dengan teman, tapi tetap jaga kesehatannya. Pokoknya harus sering-sering mengingatkan. Belajarnya juga harus oke. Tugasnya jangan lupa ya. Mungkin hampir seperti ibu-ibu di rumah ya. Jadi kita guru BK juga sama, pendampingannya sama. Kalau untuk orang tua murid yang curhat ke Mbak Linda, yang mungkin mengalami hal yang sama dengan Ibu Lis tadi, Pak Arif tadi, yang jadi bludrek, jadi beban untuk memberi pelajaran ke
putra-putrinya. Sarannya seperti apa, Mbak Linda? Kalau ke orang tua mungkin ya tadi saya bilang ya memang dari Bu Sukma tadi juga ngendiko bahwa memang harus banyak-banyak sabar karena kondisi seperti ini tidak ada yang menginginkan. Jadi daripada mungkin tensi tinggi, mungkin kalau anak-anak sudah SMA kan mereka udah bisa melawan ya. Jadi udah bisa mengemukakan pendapat, tidak mau sekedar hanya diberitahu. Jadi memang harus komunikasi aktif bahwa ya oke, kita sama-sama menghadapi situasi sulit seperti ini, kita harus bagaimana gitu. Kalau anak-anak SMA kan bisa untuk beritahu seperti itu. Jadi lebih ke berpikir secara logika. Kita mungkin untuk anak SD juga, anak SD atau SMP masih lebih nurut ke guru ya. Jadi dari pihak sekolah SD atau SMP mungkin lebih menjalin komunikasi aktif dengan para putra-putrinya. Jadi anak-anak seneng kok untuk diingatkan, halo apa kabar kamu? Ini sudah ngapain? Itu hanya sedikit mungkin ya kata-kata mungkin dari gurunya atau apa, mereka lebih nurut. Kalau dengan orang tua mungkin ya tadi dari bulis masih, aduh ini kok seperti ini, orang tuaku nyuruh ini. Mungkin kalau anak-anak SD, anak-anak, yuk Bu Guru minta kamu belajar loh, mengerjakan tugas loh, ayo nggak? Masih didengarkan gitu, lebih pentingnya dari sisi sekolahan itu seperti itu. Ya. Itu, Pak. Oke. Saya ke Mbak Enar ya, dari sisi aktivis Komnas Perlindungan Anak Kota Semarang ya. Mbak Enar, dari kacamata perlindungan anak dalam situasi seperti ini, di mana anak-anak dalam tanda kutip dikukung di dalam rumah, Anda melihat dari sisi hak anak-anak seperti apa ini, Mbak Enar? Baik, Mas Sulis dan Bapak Ibu sekalian, Bu Sukma, Bu Linda, ya. Kalau saya pikir tadi yang disampaikan dua narasumber sebelum saya itu sudah sangat tepat. Tapi saya melihat dalam hal ini begini, merawat dan juga mendidik anak-anak itu adalah bagaimana sebagai orang tua memberikan pemenuhan hak mereka. Gitu. Anak-anak itu memiliki banyak hak, Mas Sulis. Jadi hak-hak mendasar yang dimiliki anak-anak itu salah satu yang paling mendasar adalah hak untuk bahagia. Gitu. Kalau anak-anak yang usianya seperti anak saya nih, masih kelas PK misal 4 tahun, itu haknya hak bermain. Hak bermain harus lebih banyak daripada hak yang lain. Kalau untuk anak-anak yang pendidik dasar, haknya yaitu mendapat pendidikan mendasar dan seterusnya anak-anak sekolah. Hak yang lain selain mendapatkan perlindungan dan kasih sayang dari orang tua, yaitu juga hak untuk sehat. Nah, pada saat pandemi ini kan menjadi persoalan bagi setiap orang tua yang ada dimanapun, yaitu antara pengen memberikan pendidikan yang baik untuk anak, tetapi juga harus menjaga kesehatan mereka. Kan itu. Kemarin Komnas Perlindungan Anak Kota Semarang, waktu Kota Semarang dan Jawa Tengah ini masih berada di zona yang paling rawan, ya, zona merah, itu kami melakukan pendekatan kepada pemerintah dan tidak mendukung adanya tatap muka. Tapi setelah ke sini, sebelum saya mendengar kabar pagi ini nih, tadi Pak Presiden juga kok menutup bandara internasional, lah ini takut lagi kalau semoga tidak ya ada pandemi jilid 2, semoga tidak. Ini membuat saya sedikit khawatir ketika misalnya nanti pandemi panjang dan pendidikan daring ini akan lebih lama. Padahal anak-anak ini benar tadi apa yang dihentikan ke Bu Linda dan juga Bu Sukma, anak-anak ini sebenarnya juga pengen kembali ke sekolah, lebih senang diberikan pengarahan secara langsung daripada misalnya lewat WA gitu. Maka ini sebenarnya sebagai sebuah solusi barangkali win-win ketika ada metode luring atau luar daring. Jadi kita melakukan pendidikan tatap muka tapi terbatas. Mungkin anaknya bisa dibatasi 8, 10 atau 1/4 kelas gitu, nggak terlalu banyak, dan bisa dilakukan dengan protokol kesehatan tentunya, pindah satu tempat. Ini bisa menjadi alternatif, asalkan itu zonanya hijau, nggak mengkhawatirkan gitu. Ya, tadi sempat disinggung ya, kalau anak-anak kecil misalnya anak TK, SD, haknya hak bermain ya. Ini kan yang masih kecil ya, yang masih bermain. Apa yang boleh dan tidak boleh dilanggar orang tua terkait hak-hak anak itu sendiri, Mbak Ena? Nih, sebelum saya menjawab itu, saya pikir gini, orang tua memang pasti budrek, pasti merasakan emosi yang berlebihan.
itu seperti tadi Bu ngendikannya Bu Sukma, memang kita harus clear dengan diri kita. Harus punya, kalau bahasa saya tuh harus punya me time. Jadi kita ngerti nih, kita paling suka ngapain. Misalnya satu kali tempo kita ngapain ya, sukanya misalnya masak, ya kita masak. Kita hilangkan stres dulu. Kita kembali sama anak-anak. Jadi ketika kita sama anak-anak itu kita sudah selesai dengan diri kita, nggak ada rasanya emosi, nggak ada rasanya pengen marah, karena sudah kita salurkan ke hal-hal yang sifatnya positif tadi. Dan tadi juga disinggung Bu Linda tadi, anak-anak diajak. Anak-anak kalau misalnya ayo sholat, nggak mau, tapi ayo kita sholat bareng, mungkin akan beda. Gitu. Jadi ada trik-trik khusus selain mengelola kecerdasan emosional barangkali. Kita harus pintar-pintar untuk nggak cepat-cepat emosi. Karena memang setiap anak itu kan unik, Thomas. Misalnya ada yang bukan ngeyel mungkin, tapi ya terlalu aktif, terlalu kritis, seperti itu sih. Ya. Oke, saya ke orang tua lagi nih. Ada Ibu Nahnu ini ya. Saya ke Ibu dulu ini. Bu Nahnu, selamat siang Bu Nahnu. Selamat siang Bu Nahnu. Betul ya Bu Nahnu ya? Namanya ya. Saya sapa Bu Nahnu. Selamat siang Bu Nahnu. Sepertinya ada. Bisa volumenya bisa di-on-kan Bu Nahnu? Oke, saya beri kesempatan Bu Nahnu. Nah, Bu Nahnu Kamali ya. Selamat siang Bu Nahnu. Ya, selamat siang Pak. Iya, Bu Nahnu ini putranya berapa? Putra-putrinya Bu Nahnu? Satu. Usia berapa Bu Nahnu? Ini pas sudah kuliah Pak. Oh, sudah kuliah. Jadi nggak ada masalah ya, udah nggak mengalami seperti Bu Lis tadi ya, bludrek ya? Iya. Iya. Tapi ini putranya berarti kan di rumah ya, kan kampus libur ya. Gimana, ada problem kah selama putranya di rumah, Bu Nahnu? Kadang sinyalnya Pak yang sulit. Oh, sinyal untuk belajar daring ya, oke. Kadang berputus-putus itu sih. Oh, ini jadi masalah sinyal ya kalau Nahnu ya. Baik, Bu Nahnu. Nggak ada masalah ya dengan putranya ya, Bu Nahnu ya. Baik, terima kasih. Saya sapa ke Pak Adi Riyadi nih. Ini Pak Adi sedang off ya. Saya ke Mbak Linda. Terima kasih Bu Nahnu. Mbak Linda, Mbak Linda, kalau saran Anda kepada orang tua ini ya, Mbak Linda ya, yang mungkin agak kesulitan mendampingi putra-putrinya belajar, seperti apa sarannya ini Mbak Linda? Kalau mungkin kesulitan mendampingi putra-putrinya belajar, itu mungkin butuh supporting system dari pihak keluarga, mungkin dari kakek, nenek, atau siapa saja yang mungkin di rumah bisa dititipi putra-putrinya. Jadi mengingatkan, karena anak-anak mungkin karena kondisi seperti ini, kalau dulu mungkin dititipkan ke sekolah, sekarang kan harus bekerja. Apalagi sekarang mungkin ada perubahan ya, untuk banyak yang harus usaha ditutup atau apa, orang tua harus putar otak untuk memenuhi kebutuhan. Jadi mungkin ada supporting system dari keluarga, bagaimana supaya anak-anak ada pendampingnya, karena dari pihak sekolah juga harus mengingatkan, yuk kita harus belajar, tapi kan tetap ada supporting system yang lain. Jadi memang kalau orang tua harus bekerja, harus apa, mungkin putra-putrinya ada yang diturut ya, dari tantenya atau dari omnya, dari neneknya, kakaknya, mungkin ada yang mengingatkan, bagaimana kamu sekarang sekolahnya nggak libur loh, mungkin ada seperti itu pengertian dari pihak keluarga. Tapi kalau memang tidak ada, berarti orang tua bisa berkomunikasi dengan pihak sekolahan. Ini butuh pendampingan khusus untuk anak ini supaya gurunya bisa pendekatan lebih memperhatikan. Karena tidak semua keluarga juga mempunyai supporting system atau orang tua yang bisa full untuk berkomunikasi. Terus mungkin dari pihak sekolah memberi perhatian lebih, bukan memilih-milih ya, bukan pilih kasih apa-apa, tapi setiap anak itu kebutuhannya berbeda. Jadi ada anak yang memang orang tua perhatian, ada anak yang kondisinya memang lain. Jadi memang kalau dari pihak sekolah memungkinkan home visit, akan kita lakukan. Jadi komunikasi, tahu kondisi di rumah itu seperti apa, kok sering tidak masuk sekolah online. Tadi kan Bu Nahnu mungkin sinyalnya tidak bagus. Oh, kamu kalau seandainya datang ke sekolah dengan protokol COVID, memakai wifi sekolah bagaimana? Jadi tetap sekolah seperti biasa, jam 8 sampai
jam 11 siang. Mungkin bagaimana Bapak Ibu? Mungkin kita menawarkan seperti itu. Jadi solusinya yang bagaimana bisa win-win solution antara sekolah dan anak. Intinya ke kebutuhan pendidikan siswa-siswi. Gitu. Yeah. Oke, ini saya ke Bu Sukma, khususnya untuk orang tua ini. Tadi kreativitas orang tua sangat penting ya, agar orang tua nggak stres, putra-putrinya nggak stres. Salah satunya mungkin melakukan kegiatan di luar, berwisata misalnya contohnya. Ini sebaiknya bagaimana menjaga agar anak ini tidak terpapar COVID. Inginnya orang tua kan ada kreativitas biar nggak jenuh nih di rumah terus ini, Bu Sukma. Ya, kalau yang supaya anak tidak terpapar COVID tentu juga perlu dibekali oleh pengetahuan, terus juga pengetahuan tentang masker, terus juga bagaimana menjaga kesehatan itu sesuai dengan tahapan usianya. Karena ya jadi kemarin saya ada orang tua yang sharing ke saya bahwa gimana sih caranya supaya anakku tuh paham kalau COVID itu berbahaya. Nah, bagi dia COVID itu nggak ada. Apa sih COVID itu? Gitu. Ya, apa bu COVID? Jadi kalau menurut saya ada anak sesuai tahapan perkembangannya masing-masing. Kalau dia anaknya itu masih TK, jadi mungkin perlu diberikan buku. Ada kan kita akses untuk buku yang itu juga bisa. Juga kadang-kadang orang tuanya juga perlu memberikan contoh yang baik dulu. Nah, itu bagaimana orang tua juga taat kepada protokol kesehatan, terus juga menjaga protokol kesehatan di tempat umum itu juga perlu. Nah, kadang-kadang kita juga kebersamaan di dalam keluarga itu bukannya hal yang mewah-mewah, tetapi yang sederhana di rumah itu juga bisa menyenangkan. Buat sesuatu di rumah itu menyenangkan. Terus juga menjaga kesehatan juga diberikan makanan yang sehat. Terus bagaimana? Kadang-kadang kan kalau salah satu problem yang sering saya temui waktu anak-anak di rumah itu adalah anak-anak suka lapar, terus juga ngemil, hobinya ngemil, dan itu pasti sangat membuat orang tua juga repot masak. Nah, terus orang tua juga bisa kreatif bagaimana membuat menu masakan-masakan yang tidak terlalu mahal tetapi tetap sehat untuk anak. Dan juga bisa diajak untuk kegiatan memasak bersama. Tadi juga sarannya Bu Enar, bagaimana memenuhi hak anak supaya anak juga bisa hak untuk sehat, hak untuk waktu luang itu juga kan gitu. Ya. Oke, ini kalau dari sisi perlindungan anak sendiri, Mbak Enar, apa yang selalu dipesankan Komnas Perlindungan Anak kepada para orang tua ini? Iya, Mas Sulis. Kebetulan saya di Komnas juga di bidang pemenuhan hak anak. Jadi saya selalu pesankan untuk semua orang tua itu memang harus ekstra sabar dan paham akan hak-hak anak. Iya. Ya, mohon maaf ini keadaan. Nah, paham hak anak itu maksudnya adalah anak-anak di sini memiliki hak untuk bermain, memiliki hak untuk belajar, memiliki hak untuk mendapat makanan yang bergizi, mendapatkan hak untuk sehat, nah, gitu. Jadi pandai-pandainya orang tua untuk bisa memfasilitasi itu semua. Memang tidak mudah. Orang tua di era pandemi ini saya pikir harus memiliki ekstra kesabaran, ekstra kecerdasan emosional juga, dan juga lebih. Saya pikir semua orang tua juga di Indonesia dengan agama masing-masing bisa beribadah menurut agamanya masing-masing, tahu cara untuk bisa meningkatkan kecerdasan emosionalnya dengan mungkin rajin beribadah atau apa dengan melibatkan anak itu. Saya pikir memang perlu adanya asupan spiritual gitu, karena memang menghadapi anak kalau pakai logika ya nggak akan sama karena frekuensinya memang beda. Anak di sini, orang tua di sini gitu. Terus kemudian yang pengen saya soroti ini Mas, di Kota Semarang itu sendiri kan di satu semester 2020 dari Maret ke sekitar Juli itu setidaknya sudah ada 74 kasus kekerasan. Mungkin ini kami belum update tapi pasti meningkat karena di Jawa Tengah sendiri 40% kenaikan kasus kekerasan di era pandemi. Ini sorotan dari kami. Artinya memang orang tua perlu sangat sadar untuk memberikan atau memenuhi hak-hak kepada anak-anak itu tercinta gitu. Angka 74 kasus kekerasan anak itu selama sejak bulan Maret sampai sekarang ini Mbak Enar ya?
Itu baru semester pertama. Oh, semester Jadi pertama. baru 6 bulan di awal, dari Maret hingga 6 bulan ke belakang. Tapi ini kami belum update, tapi di Jawa Tengah sudah ada 40% kasus itu meningkat selama era pandemi. Ini sebenarnya kasihan, ketika kemarin saya menyoroti ada kasus, mohon maaf, ada ibu yang bunuh diri, kemudian anaknya, tapi ibunya nggak berhasil meninggal dunia, tapi anaknya sudah kadung. Ini kan gelonya kayak apa? Kemudian ada juga kasus anaknya gara-gara belajar online susah, kemudian mohon maaf sampai kehilangan nyawanya oleh ibunya sendiri. Terus kemarin itu ada anak SMA di luar Jawa itu sampai karena kehilangan kuota, kesusahan kehilangan kuota, akhirnya malah bunuh diri. Ini kan saya pikir dampak atau kasuistik dari adanya pandemi yang kita semua tidak inginkan. Maka di sini peran penting orang tua untuk bisa, memang orang tua nggak sempurna, tapi paling tidak bisa memfasilitasi, menjadi sahabat, menjadi mentor dan sebagainya. Harus lebih sabar daripada anak-anaknya. Makanya saya pikir tadi kecerdasan spiritual itu sangat penting. Oke. Saya ini ada yang bergabung Ibu Guru kayaknya, Bu Diah Latu ya. Selamat siang Bu Diah Latu. Selamat siang Bu Diah Latu. Saya ingin menyapa Bu Diah Latu. Ini sepertinya pendidik ya. Bu Diah Latu, selamat siang. Ya, enggak bisa dinyalakan volumenya Bu Diah. Ya. Bu Diah, selamat siang. Nah, ini Bu Diah sepertinya agak kesulitan ini ya. Oke, saya ke media dulu ini. Pak Iskandar. Dari perbincangan kita, para orang tua, kemudian dari 3 narasumber kita siang hari ini, bagaimana ini Pak Iskandar menangkap apa yang disampaikan orang tua dan juga 3 narasumber kita. Ya, terima kasih Mas Sulis. Perbincangan yang menarik ya pada siang hari ini. Kita dapat pencerahan dari 3 narasumber, Mbak Sukma, Mbak Paulina, juga Mbak Enar, bahwa memang benar dalam situasi pandemi seperti ini, memang orang tua itu beban kerjanya itu semakin berat, Mas Sulis. Beban kerjanya semakin berat karena yang biasanya dilakukan oleh guru sekarang dilakukan oleh orang tua. Bahkan ya survei kecil-kecilan banyak yang tensinya naik, meninggi lah, karena banyak juga yang stres menghadapi anak-anak ini di rumah. Ya, tensinya naik lah. Dari dokter hipertensi sendiri mengakui ya, akhir-akhir ini banyak orang tua yang mengalami hipertensi, tapi masih gejala ringan. Mungkin gejala hipertensinya bukan hanya karena anak-anak ya, karena tekanan ekonomi dan sebagainya, pembatasan sosial itu kan memang sangat membuat orang tua itu banyak. Tapi memang anak-anak ini dalam konteks pembelajaran daring memang perlu mungkin tidak berlama-lama, karena kalau berlama-lama anaknya sendiri stres, orang tuanya stres. Nah ini yang resikonya itu bisa seperti yang disampaikan oleh Mbak Enar, bahwa selama pandemi memang di semester 1 memang terjadi peningkatan kekerasan ya, kekerasan pada anak. Nah, ini yang memang kita harus hindari, kita harus sikapi dengan benar, apalagi juga dengan regulasi dari pemerintah. Karena kaitannya dengan anak-anak yang sekarang ya sudah banyak sekolah TK, yang saya lihat sih ada beberapa TK yang sekarang sudah mulai belajar tatap muka, karena kan semuanya diserahkan ke orang tua. Kalau orang tua setuju ya boleh-boleh saja. Tapi ini juga kelihatannya pengawasannya tidak maksimal oleh pemerintah. Artinya ini juga perlu diawasi apakah protokol kesehatannya sudah sesuai yang ditentukan, yang ketat atau belum. Karena anak-anak sendiri menurut saya rentan terhadap virus corona. Sejauh ini sih memang dibandingkan dengan orang dewasa masih banyak orang dewasa, tapi
kalau kita bicara anak, satu anak pun terkena COVID ini kan menurut saya angka yang besar karena masa depan mereka masih sangat jauh. Mungkin seperti itu, Mas. Oke, terima kasih Pak Iskandar. Mbak Enar mungkin bisa menanggapi tadi Pak Iskandar menyampaikan ada beberapa sekolah ya yang sudah membuka sekolah tatap muka ini. Bagaimana Komnas Perlindungan Anak melihatnya? Terus bagaimana sebaiknya sikap pemerintah sendiri terkait pengawasan ini? Ini kan masih dalam masa pandemi ini, Pak Enar. Ya. Mohon izin, barangkali kami di Komnas ini kan banyak komisioner. Mungkin ada sedikit perbedaan pandangan. Kemarin kan memang di zona yang masih merah, itu ketua kami juga menegaskan statementnya bahwa kita tidak sepakat dengan pendidikan tatap muka. Dan kemarin tapi sempat jadi oranye. Makanya saya menganggap bahwa tidak masalah tatap muka, tetapi dengan protokol yang ketat dan terbatas. Mungkin hanya tadi 4 orang, 5 orang, 8 orang guru bisa mendatangi ke rumahnya siswa secara bergantian dengan protokol yang ketat. Tapi ketika ini ada kabar Pak Presiden Jokowi menutup bandara internasional, itu saya pikir waduh, ini jangan-jangan ya semoga enggak, nanti akan ada jilid kedua, ini terlalu mengkhawatirkan dan terlalu beresiko. Sehingga nanti anak tidak bisa mendapatkan haknya untuk sehat, seperti tadi ngendikannya Pak Iskandar. Artinya harus dipetani barangkali Mas, di Semarang ini yang zonanya aman, mungkin bisa melakukan pendidikan luar daring yang terbatas, tapi ketika memang masih mengkhawatirkan, lebih baik menggunakan metode daring dulu, daripada anak juga tidak mendapatkan haknya untuk sehat. Jadi intinya Komnas tidak mempermasalahkan sepanjang zonanya masih dalam zona aman ya, Mbak Enar ya. Oke, baik. Ini sebelum kita akhiri, mungkin pesan yang disampaikan ini dari Mbak Sukma selaku psikolog kepada para orang tua dan juga putra-putri ini. Monggo Mbak Sukma. Oke, kalau untuk orang tua, di pandemi ini memang kita tidak bisa mengendalikan situasi, nah, tapi kita perlu merespon dengan lebih tepat. Jadi juga yang namanya situasi yang tidak bisa dikendalikan itu adalah sebagai cara untuk kita belajar, untuk menata kembali. Jadi kita tidak perlu sedih berlama-lama, tidak perlu kita perlu, ini yang harus kita lakukan semaksimal yang kita bisa. Dengan kita belajar, terus juga bagaimana tadi Mbak Linda menyampaikan perlunya berkomunikasi dengan pihak guru, terus juga bagaimana orang tua tetap menjaga protokol kesehatan, itu sangat diutamakan menghadapi pandemi ini. Dan juga kita sebagai orang tua perlu tetap kreatif untuk menjaga supaya keluarganya tetap utuh, tetap terjaga, jangan sampai tadi yang disampaikan oleh Bu Enar terjadi kekerasan, karena kekerasan itu bisa terjadi ketika kita sedang dalam kondisi yang marah, tidak terkendali. Dan itu banyak sekali kasus-kasus kekerasan di orang tua. Kita juga pernah membuat pembelajaran bersama di layanan kami, itu ada namanya webinar kayak keluar itu, ada yang sharing kepada kita bahwa dia kok jadinya cepat marah dan melakukan kekerasan terhadap anak, dan itu karena emosi. Dan tadi juga disampaikan bahwa orang tua mampu sarana belajar orang tua. Jadi pandemi ini ada sarana belajar orang tua menjadi diri yang baru, terus juga bagaimana menjadi orang tua yang baik lagi. Gitu. Ya, oke. Dari sisi pendidik sebagai guru BK, Mbak Linda mungkin ada saran, masukan atau pesan yang disampaikan kepada para orang tua dan juga siswa-siswi ini. Ya, terima kasih. Dari sisi pendidik ini kami menyarankan pentingnya sekali kerjasama antara orang tua dengan pihak sekolah untuk nyengkuyung bareng, mendukung putra-putrinya dalam menerima hak pendidikan. Kemudian kedua juga harus mau mengupayakan untuk kemandirian siswa sendiri. Jadi siswa paham bahwa pendidikan itu penting, harus paham dulu. Karena kalau siswa tidak paham, tidak mau juga akan sulit. Dia mau mencari informasi, dia mau belajar, itu akan sulit sekali. Jadi ada dua tadi, dukungan dari keluarga, dari rumah, komunikasi aktif dengan sekolah, kemudian untuk kemandirian putra-putrinya dalam pendidikan, dalam belajar terutama. Ya. Baik, terima kasih Mbak Linda saran dan masukannya. Terima kasih untuk dua narasumber lainnya, Mbak Enar, Mbak Sukma, dan juga Bapak Ibu yang sudah
terlibat dalam diskusi kita siang hari ini dengan tema menjaga dan merawat anak-anak saat pandemi. Selalu saya ingatkan untuk selalu pesan Ibu harus diingat-ingat ya, 3M, memakai masker, menjaga-jaga jarak, dan juga mencuci tangan dengan menggunakan sabun. Selain itu juga 3M lainnya harus selalu diingat, yakni imun, meningkatkan imun dengan berolahraga, berpikir positif, dan melakukan prokes secara ketat, serta rutin mengkonsumsi vitamin. Selain itu juga M berikutnya, berdoa, ingat kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar terhindar kita semua dari COVID-19 dan penyakit-penyakit lainnya. Serta M yang lainnya adalah aman, melakukan aktivitas yang aman-aman saja, hindari kerumunan, tetap di rumah bersama keluarga, jaga kesehatan dan tetap semangat. Corona harus kita lawan bersama tentunya. Baik, terima kasih Mbak Sukma, Mbak Enar, juga Mbak Linda, dan juga Bapak Ibu yang sudah terlibat dalam diskusi kita pada siang hari ini. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan juga manfaat dari perbincangan kita pada siang hari ini. Akhir kalam, saya Sulis Esa dan juga Harian Jawa Pos Radar Semarang dan juga Satgas COVID-19 mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang, salam sehat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.